Kicau burung mengiringi terbitnya sang mentari pagi. Nampak jalan-jalan berkilau karena sisa air hujan yang tertimpa sinarnya. Zevanya terbangun dari tidurnya dengan kaget. Astagfirullah, Gi, bangun Gi, kesiangan nih, kita belum sholat subuh. Zevanya langsung ke kamar mandi, berwudu, lalu sholat subuh. Egy pun melakukan hal yang sama. Selesai sholat, Egy menghampiri Zevanya yang berada di dapur. Mau bikin apa, Ze? Tanya Egy saat melihat Zevanya hendak memasak. Mau bikin roti bakar, mau Gi? Mau dong, aku mau isi selai kacang ya, Ze. Siap bos. Siap sayang, bukan siap bos. Egy, sayang-sayang mulu. Udah ah, sayang itu dari hati, bukan di mulut doang. Egy terpaku menatap Zevanya yang sedang membuat roti bakar. Bilang sekarang gak ya? Pengen banget sampein perasaan gue sekarang juga. Tapi gue takut Zeva nolak gue. Gimana ya? Ucap Egy dalam hati. Ze, kalau aku sayang sama kamu gimana? Zevanya terkesiap. Apa sih Egy? Jangan bercandain urusan hati. Ini roti bakar udah jadi. Kamu mau bikin teh manis apa mau kopi? Zevanya mengalihkan pembicaraan sambil menenangkan debaran hatinya yang tak menentu akibat pernyataan Egy barusan. Kopi dong, Ze. Mau cappuccino gak? Ini ada cappuccino nih. Mau dong sayang. Egy, sayang-sayang mulu ah. Biarin, emang aku sayang. Zevanya terkejut. Gi, kamu masih mimpi? Sadar, aku Zevanya, bukan Viola. Sembarangan aja aku masih mimpi. Aku udah habis sholat. Yuk kali masih mimpi. Yalah Jian, kamu lagi halu apa? Ucap Zevanya sambil meletakkan secangkir cappuccino dan roti bakar di atas meja di hadapan Egy. Egy tertawa. Ze, hari ini kamu ke proyek lagi? Enggak, aku nggak kemana-mana sih kayaknya. Besok baru mau ke kantor papa. Kata papa, aku disuruh ikut gabung di proyek baru papa. Buat desainnya aja, nggak boleh ikut pelaksanaan katanya. Padahal aku juga pengen ikut pengawasan gitu, kan bisa sekalian belajar. Tapi kata papa, aku nggak boleh ke lapangan, biar nggak capek. Tahu nggak kenapa Gi? Kenapa? Biar aku bisa cepet hamil katanya. Astaga. Egy tertawa. Ya udah ikutin aja kata papa kamu. Siapa tahu beneran cepat hamil. Egy. Egy tertawa semakin kencang. Zevanya cemberut. Aduh, sampai pegel pipi aku. Sorry Ze. Kalau kamu nggak kemana-mana hari ini, kita jalan yuk. Jalan kemana? Enaknya kemana? Ya nggak tahu. Nonton film aja yuk, tersiang. Film apa? Kamu sukanya film apa? Action sama horor. Wih, ngeri bener loh. Gak suka drama romance gitu? Enggak, males baper. Dih, baper kok males. Kan sekarang kamu punya suami. Baper dikit gak ngaruh. Apa sih gini? Kok kayaknya dia jadi beda sih? Emang dia beneran mau ngejalanin rumah tangga ini? Apa gimana sih sebenarnya? Zevanya bertanya-tanya dalam hatinya. Suami. Udah ah, kalau mau nonton pokoknya action atau horor. Ya udah action aja ya. Aku nggak suka horor. Takut ya. Zevanya meledek Egy. Enggak lah, cuma nggak suka aja. Filmnya gelap, pusing ngeliatnya. Iya juga sih. Ya udah, ntar siang kan? Aku mau ke minimarket sebentar ya. Kemarin pas pindahan, kayaknya sabun muka aku jatuh atau nyelip di mana gitu. Aku cari-cari nggak ada. Aku temenin ya, Ze. Nggak usah, deket doang. Aku naik sepeda listrik aja. Kemarin sepeda aku dibawain ke sini sama papa.
Oh, ya udah, hati-hati ya. Iya, Zevanya keluar rumah. Bener-bener cewek yang gak ribet. Sabun muka aja beli di minimarket, gak pakai ke dokter kulit, gak ribet bolak-balik perawatan ini itu. Balik dari Jogja aja dia santai aja, kulitnya jadi rada gelap. Katanya diem di rumah aja seminggu juga balik warna kulitnya. Aduh Ze, kamu sesimpel itu. Gimana aku gak jatuh cinta Ze? Siang harinya, Egy dan Zevanya pergi berdua ke sebuah mall di Jakarta. Mereka berniat untuk menonton film di bioskop yang ada di mall itu. Gi, emang kamu gak ke kantor hari ini? Tanya Zevanya saat mereka tengah menunggu film diputar. Enggak Ze, bos mah bebas. Di, so banget sih. Egy tertawa. Enggak, lagi pengen jalan aja sama kamu. Wajah Zevanya memerah. Jangan sering-sering loh. Gimana bisa berkembang tuh perusahaan kalau bosnya males-malesan? Iya bu bos, besok aku ngantor kok. Cari cuan yang banyak buat masa depan kita. Udah jangan bawel, filmnya udah mau mulai. Dan gelapnya suasana di dalam bioskop menyembunyikan wajah Zevanya yang semakin memerah dan terasa panas akibat kata-kata Egy barusan. 2 jam kemudian film berakhir. Mereka berdua keluar dari bioskop. Seru banget filmnya ya Gi. Apalagi pas adegan fight-nya. Wih, keren. Iya, bagus filmnya ya. Balas Egy. Padahal selama film berlangsung, ia sama sekali tidak bisa fokus menonton. Berkali-kali ia menatap wajah cantik Zevanya, yang bahkan kegelapan pun tak mampu menyembunyikannya. Dek, makan yuk, lapar nih. Ayo, kamu mau makan apa lagi? Aku pengen ramen deh, gara-gara lihat film tadi. Ah, rata aja kamu. Ya udah yuk, makan ramen. Asik, makasih Egy. Egy tersenyum melihat keceriaan yang nampak di wajah Zevanya, seperti anak kecil yang diizinkan ibunya untuk makan es krim kesukaannya. Saat mereka menuju tempat penjual ramen, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Berry. Lelaki bertubuh atletis itu menghampiri mereka. Hai Ze, Egy. Sapa Berry. Hai Ri, sama siapa tuh sini? Sendiri Ze, kalian mau kemana? Abis nonton, mau makan ramen Ri. Kamu mau kemana? Aku ada janji sama temanku di tempat gym di lantai 4. Oke, aku kesana dulu ya. Aku mau ajakin kamu jalan nih. Nanti aku call kamu ya. Zevanya mengangguk. Bye Ze. Berry meninggalkan Zevanya dan Egy. Wajah Egy nampak tidak senang melihat Berry. Mau ngapain sih si Berry ini? Masih aja deketin istri gue. Gue gak boleh kalah nih sama dia. Jangan sampai dia ngedulin gue buat confess ke Zeva. Egy berkata dalam hati. Ayo Gi, buruan, lapar nih. Ucap Zevanya membuyarkan lamunan Egy. Oh iya ya, ayo. Malam harinya, Zevanya dan Egy duduk berdua sambil nonton TV. Tiba-tiba ponsel Zevanya berbunyi. Zevanya melihat nama Berry di layar ponselnya. Ia segera mengangkatnya. Halo Ri, Ze, kamu lagi ngapain? lagi nonton TV aja. Kamu lagi apa? Lagi di kafe nih. Kamu mau kesini nggak? Aku jemput ya. Kita ngobrol-ngobrol. Habis dari Jogja kan kita belum ketemuan lagi, Ze. Aku kangen deh ngobrol sama kamu. Gimana ya? Zevanya melirik Egy. Egy menatap Zevanya dengan tatapan melarang. Lalu Egy berbisik. Udah malam. Besok aja gimana Ri? Soalnya udah malam. Besok pagi aku harus ke kantor papa. Besok ya, pulang dari kantor. Ucap Zevanya sambil masih melirik Egy. Zevanya sedikit bingung melihat wajah Egy yang terlihat masam. Oh, oke deh. Besok aku jemput kamu di mana? Di kantor papa kamu. Kamu selok aja, Ze. Janjian ketemu di lokasi aja ya Ri.
Nggak usah jemput aku, nanti repot. Nggak apa-apa dong, nggak repot kok. Janjian aja ya. Emang mau ketemu di mana besok? Cafe destinasi ya. Kalau sore biasanya ada live musik sih. Oh ya? Oke deh. See you tomorrow ya. Oke, bye Ze. Bye. Zevanya menutup ponselnya. Mau kemana? Tanya Egi dengan wajah kesal. Mau ke kafe sama Berry besok sore. Mau ngapain lagi sih? Dih, kenapa? Aku nggak pernah larang kamu buat ketemu si Viola. Kenapa kamu kepo banget aku mau kemana sama Berry? Bukan gitu, Ze. Kamu pernah ditinggalin gitu aja malam-malam. Aku nggak percaya sama si Berry ini. Kalau kamu diapa-apain gimana? Diapa-apain tuh maksudnya diapain sih? Dipeluk-peluk, dicium-cium. Lah kamu juga pasti kayak gitu kan sama si Viola. Kenapa aku nggak boleh? Zeva, aku nggak mau ya kamu kenapa-kenapa. Aku udah janji sama papa kamu buat jaga kamu. Aku bukan anak TK yang harus dijagain, Egi. Aku udah gede. Bisa bedain mana yang bener, mana yang salah. Ingat ya, Gi. Kita emang udah nikah. Tapi kita bukan seperti pasangan suami istri yang lain. Kita beda, Egi. Kita punya perjanjian. Pernikahan kita ini cuma di atas kertas. Jadi stop bersikap seolah-olah kita ini beneran suami istri. Suatu saat nanti kita bakalan pisah. Jadi aku nggak mau kamu atur-atur. Dengan marah, Zevanya masuk ke dalam kamar. Egi masih terkejut dengan amarah yang diluapkan Zevanya. Ia tak menyangka Zevanya akan marah padanya seperti itu. Duh, Zeva marah lagi. Lo sih Gi nggak bisa sabar. Udah maunya memiliki Z seutuhnya. Merasa benar-benar udah jadi pasangan beneran. Padahal urusan sama Viola aja belum kelar. Gue harus cepet-cepet kelarin urusan gue sama si Vio. Besok gue harus temuin dia. Gue harus putus dari dia. Hubungan gue sama Z harus secepatnya gue perjelas. Gue gak mau si Berry ngambil kesempatan buat masuk ke dalam hati Zeva. Ucap Egi dalam hati. Lalu ia mengambil ponselnya dan mengirim chat ke Viola, mengajaknya bertemu besok. Di dalam kamar, Zevanya duduk di tempat tidurnya. Ia sedikit menyesal sudah marah pada Egi. Harusnya gue nggak perlu semarah itu kan sama Egi. Kenapa sih gue harus kesel sama dia? Sebenarnya gue juga nggak terlalu merasa tertarik lagi sama Berry. Perasaan gue sebenarnya udah mulai nyaman sama Egi. Makanya gue kesel juga tuh karena sampai sekarang dia masih juga sama Viola. Gue kesel setiap ingat kalau dia tuh udah punya pacar. Mana lagi tuh dia? Kok gak kesini juga sih? Bujukin gue ke, minta maaf ke. Yih, dasar cowok gak peka. Bodo amat gue tidur duluan. Zevanya pun tertidur, sedangkan Egi memutuskan untuk tidur di sofa malam itu. Ia takut Zevanya makin marah kalau ia tetap tidur di kamar setelah Zevanya marah-marah seperti tadi. Pagi itu Zevanya sudah berada di kantor papanya. Ia berangkat lebih pagi karena masih merasa kesal pada Egi. Zevanya makin kesal karena semalam Egi malah tidur di sofa dan hanya diam saja sejak subuh tadi. Padahal Zevanya pasti akan luluh bila Egi membujuknya. Sedangkan Egi masih di rumah. Ia baru saja bersiap ke kantor. Tubuhnya terasa pegal karena semalam ia tidur di sofa. Ia takut Zevanya jadi tidak nyaman berbagi tempat tidur dengannya saat sedang marah. Egi bingung bagaimana caranya agar Zevanya tak lagi marah padanya. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa berhak untuk melarang Zevanya karena ia adalah suaminya. Dan seharian itu, Egi merasa tidak memiliki semangat kerja. Hari menjelang sore ketika Zevanya tiba di sebuah kafe yang berlokasi tidak terlalu jauh dari gelanggang olahraga besar di Jakarta. Ia masuk ke kafe itu, lalu matanya mulai menjelajah mencari sosok Berry. Dari sudut kafe, Berry terlihat melambaikan tangannya. Zevanya tersenyum menghampiri Berry. Hai Ri,
Udah dari tadi ya? Maaf ya, agak macet di jalan. Nggak apa-apa, Ze. Aku belum lama kok. Zevanya tersenyum. Kamu mau pesan apa, Ze? Tanya Berry sambil memberikan buku menu ke Zevanya. Zevanya melihat-lihat isi buku menu. Aku mau hot chocolate aja deh, Ri. Nggak makan, Ze. Enggak ah, masih kenyang. Tadi siang makan sama papa jam 2, jadi masih kenyang deh. Kamu kebiasaan telat makan ya? Jangan dong, Ze. Makan siang itu yang baik jam 12 sampai jam 1. Biasakan gitu, biar metabolisme tubuh tetap baik. Iya ya. Aduh, kalau ngobrol sama ahli nutrisi gini nih. Berry tertawa. Ze, aku mau tanya sesuatu, boleh nggak? Zevanya mengangguk. Boleh aja. Ada apa, Rif? Ze, kamu udah punya pacar apa belum sih? Kok kayaknya kamu kemana-mana sama sepupu kamu terus? Ke Jogja sama sepupu kamu. Kemarin kita ketemu di mall, kamu juga lagi sama dia. Iya, aku nggak punya pacar. Serius? Zevanya mengangguk. Iya. Tapi aku punya suami. Egi itu bukan sepupu aku. Dia suami aku. Lanjut Zevanya dalam hati. Kalau kita coba buat pacaran, kamu mau nggak, Ze? Tanya Berry tiba-tiba, membuat Zevanya terkejut. Hah? Kamu ngajak aku pacaran? Emang kamu ada rasa suka sama aku gitu? Iya, aku suka kok sama kamu. Ucap Berry terkesan ragu-ragu. Gimana ya? Kamu boleh kok, pikirin dulu. Aku nggak maksa kamu buat jawab sekarang. Ya udah dilupain aja dulu. Kita santai aja ya. Jangan bikin kamu jadi nggak nyaman ya, Ze, omongan aku barusan. Zevanya mengangguk, lalu berusaha bersikap biasa saja. Sementara itu, Egi dan Viola bertemu di kafe milik Egi. Viola masih berusaha untuk bersikap seperti biasanya. Egi, sayang, udah lama ya? Maaf ya aku telat. Lagian, kamu ngajak aku janjian di sini. Kenapa sih? Nggak jemput aku aja? Egi hanya tersenyum. Duduk, Viv. Viola duduk di hadapan Egi. Kamu mau pesan apa, Vi? Apa aja deh. Menu di sini juga itu-itu aja kok. Kenapa sih? Kamu seneng banget nongkrong di sini? Kafenya kecil gini, nggak asik? Aku pesenin cappuccino ya. Terserah. Egi memanggil waiters dan memesankan ice cappuccino untuk Viola. Vi, aku nggak akan banyak basa-basi sih. Maaf ya, Vi. Aku udah nggak bisa nerusin hubungan kita lagi. Hah? Apa? Maksud kamu, kita putus gitu? Egi mengangguk. Iya, Vi. Lagi pula, aku udah nikah, Vi. Kamu gimana sih, Gi? Katanya kamu ini cuma nikah pura-pura sama dia. Jangan bilang kamu jadi jatuh cinta sama dia. Hebat ya kamu. Bisa-bisanya bohongin aku. Vi, aku nggak mau bahas lagi ya. Aku cuma mau kita pisah baik-baik. Pisah baik-baik? Hei, Gi. Jangan seenaknya ya kamu mainin hati aku, perasaan aku. Emang kamu kira mentang-mentang kamu anak orang kaya terus kamu bisa gitu mempermainkan perasaan perempuan manapun? Kamu itu ngandelin kekayaan papi kamu doang aja belagu. Apa sih, Vi? Apa hubungannya? Omongan kamu ngaco, nggak nyambung. Iya, papiku pengusaha, tapi aku nggak ngandelin papi. Aku usaha sendiri. Kafe ini yang selalu kamu hina sebagai kafe kecil yang gak asik, ini kafe aku, Vi. Aku juga punya usaha, gak cuma ngandelin papi aku. Gak penting sih aku jabarin. Yang jelas, aku mau kita pisah baik-baik ya, Vi. Aku gak mau ngomongin hal yang gak baik sama kamu. Apa? Kafe ini juga punya kamu? Viola terkejut. Dalam hati ia berkata, Wah, punya perusahaan ekspedisi, punya kafe. Apalagi nih yang gue nggak tahu?
Jangan sampai lolos nih si Egi. Gimana pun caranya dia harus jadi milik gue. Batin Viola. Iya Viola, kafe ini punya aku. Makanya aku sering kesini. Maaf ya sayang, aku nggak tahu kalau kafe ini punya kamu. Aku nggak bermaksud untuk ngatain kafe kamu ini. Ya, emang kecil kan kafenya. Kenapa kamu nggak expand aja sayang, digedein gitu. Aku mau deh bantu. Aku bisa kok desain kafe ini biar menarik, instagramable, dan pasti income kamu akan makin banyak. Kafenya makin rame. Aku juga bisa bantu kok biar kafe ini viral. Vi, kamu ngerti nggak sih? Dengar nggak sih yang aku bilang dari tadi? Aku mau kita pisah Viola. Kita putus. Aku nggak bisa lagi jalanin semuanya sama kamu. Gi, apalagi sih salahku? Kan aku udah minta maaf Gi, masalah kemarin di Jogja. Aku juga udah janji untuk lebih sabar. Aku pasti penuhi janji kok. Kita jangan putus ya sayang, please. Aku cinta banget sama kamu. Aku gak bisa kehilangan kamu. Viola, aku gak bisa nerusin semua ini. Aku udah nikah. Kamu gak cinta sama si Z itu. Kamu cintanya sama aku, Egi. Kamu gak akan bahagia hidup sama perempuan yang gak kamu cintai. Perempuan yang cuek, gak perhatian sama kamu. Siapa bilang aku gak bahagia? Aku bahagia kok. Enggak, kamu gak bahagia. Kamu akan menderita seumur hidup kamu karena perempuan itu bukan cinta sejati kamu. Aku, Gi. Aku cinta sejati kamu. Aku yang paling tahu kamu. Aku yang paling sayang kamu. Kamu yang paling sayang aku. Gak salah denger aku. Kamu sayang aku atau sayang uangku, Viola? Egi, apa sih maksud kamu? Kamu keberatan belanjain aku? Iya. Ya udah, aku ganti semuanya. Kamu keberatan? Kasih aku barang-barang branded. Aku balikin, Gi. Aku gak butuh semua itu. Aku butuh kamu doang, Gi. Kamu seperti apapun aku terima. Kondisi seperti apapun, aku akan temani kamu. Egi kehilangan kesabarannya. Cukup bicara omong kosongmu, Viola. Aku udah tahu siapa kamu. Aku udah tahu semua tentang kamu, masa lalu kamu, dan tujuan kamu pacaran sama aku. Viola terkejut. Maksud kamu apa sih? Kamu penghancur keluarga Om Herlambang, temennya papi aku. Kamu dekati Om Herlambang demi uangnya. Kamu relain diri kamu untuk jadi simpanannya Om Herlambang. Sampai akhirnya istrinya yang curiga nanya ke papi aku tentang hubungan kalian. Papi yang gak tega sama istrinya Om Herlambang akhirnya membuka hubungan kalian. Dan kamu dilabrak kan sama istrinya Om Herlambang? Nih, omong kosong apa itu? Omong kosong. Kamu pikir apa untungnya papi aku cerita omong kosong ke aku? Heh Egi, denger ya. Papi kamu itu suka sama aku. Makanya dia mati-matian ngelarang kamu pacaran sama aku. Papi kamu cemburu aku deket sama Herlambang. Makanya dia fitnah aku ke istrinya, biar aku jauh dari Herlambang dan mau sama papi kamu itu. Jangan asal nuduh ya kamu. Kamu yang asal nuduh. Mana ada papi aku suka sama kamu. Kamu gak tahu sebesar apa cintanya papi sama mami aku. Jangan asal ngomong kamu. Aku ada saksi lain yang bilang kalau apa yang diceritain papi aku itu benar. Karyawan aku yang lihat kamu jelas-jelas ngedeketin papi, dan papi nolak kamu mentah-mentah. Jadi jangan ngarang cerita, Viola. Semua kebusukan kamu aku udah tahu. Dengar baik-baik ya. Jangan pernah lagi muncul di hadapan aku. Jangan pernah ganggu keluargaku, apalagi kalau sampai kamu macem-macem sama istriku. Heh, kamu ngancam aku? Lagian, sejak kapan kamu nyebut si Z itu istri? Sejak aku sadar bahwa istriku jauh lebih baik dari kamu. Wajah Viola semakin memerah karena marah. Sebaiknya kamu terima keputusan aku. Aku udah gak mau ada hubungan apapun sama kamu. Semua udah selesai sampai di sini, Viola. Aku ikhlasin semua yang udah aku berikan ke kamu. Aku anggap semuanya sebagai penebus kebodohanku
karena pernah jatuh cinta sama perempuan kayak kamu. Viola bangkit dengan marah. Oke, tapi ingat ya Egi, kamu gak akan pernah bisa bahagia sama istri kamu itu. Aku gak akan biarin kalian hidup tenang. Tunggu aja pembalasanku. Jangan pernah berpikir untuk macam-macam sama istriku, karena aku gak akan membiarkan dia terluka sedikit pun. Sehelai rambutnya jatuh akibat perbuatan kamu, akan aku balas jauh lebih dari yang kamu bayangkan. Dengan kesal, Viola mendorong meja kafe di hadapannya, hingga 2 gelas minuman pun jatuh dan pecah. Kemudian ia berlalu pergi. Egi yang merasa khawatir Viola akan melakukan hal yang tidak baik ke Zevanya, segera menelpon istrinya itu. Setelah dering ketiga, Zevanya mengangkat telepon darinya. Halo? Ze, kamu di mana? Kamu baik-baik aja kan? Aku di destinasi kafe. Aku baik-baik aja. Kenapa emangnya? Ntar aku ceritain di rumah. Aku jemput kamu sekarang ya. Aku kan lagi sama Berry. Gak enak lah kalau aku langsung pulang sama kamu. Aku gak mau tahu. Pokoknya aku jemput kamu sekarang. Kita pulang. Egi, gak bisa gitu dong. Kamu gak bisa maksa aku gitu. Bisa. Aku suami kamu. Kalau perlu, bilang sama Berry, aku ini suami kamu, bukan sepupu kamu. Ih, ya udah jemput aku di destinasi kafe. Ntar aku Sherlock. Ya udah, kamu hati-hati ya pokoknya. Kamu harus baik-baik aja sampai aku jemput kamu. Iya. Zevanya mematikan ponselnya dengan bingung. Kenapa sih nih orang? Udah maksa jemput, maksa pulang. Ada-ada aja. Alasan apa ya sama Berry? Zevanya berniat kembali setelah dari toilet. Namun langkahnya terhenti saat melihat Berry yang tengah berbicara dengan seorang lelaki berbadan tegap. Berry dan lelaki itu nampaknya sedang bertengkar, karena wajah lelaki itu terlihat kesal. Zevanya berjalan mendekat. Ia mendengar sedikit percakapan Berry dan lelaki itu. Aku nggak mau tahu, Ber. Kamu nggak boleh sama cewek itu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu harus tetap sama aku. Ucap lelaki itu. Tapi F, aku pengen berubah. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Nggak ada jalan untuk kembali, Ber. Kita selamanya begini. Zevanya merasa bingung dengan apa yang didengarnya. Namun ia ingat, ia harus segera pamit pulang pada Berry, karena pasti Egi sudah hampir sampai. Ri, sorry, aku duluan ya. Egi mau jemput, ada urusan proyek mendadak. Oh, iya Ze, nggak apa-apa. Ini juga aku mau ada perlu sama temen aku. Oh iya, halo Kak. Zevanya menyapa lelaki itu, namun tidak ditanggapi. Dih, sombong amat, so cuek. Ucap Zevanya dalam hati. Ya udah Ri, aku duluan ya. Oh ya udah, hati-hati ya Ze. Zevanya mengangguk, lalu segera keluar dari kafe. Tepat saat itu, Egi tiba. Ze, ayo masuk mobil. Zevanya mengikuti, lalu mereka pun pulang berdua. Setibanya di rumah, Zevanya langsung mandi karena tubuhnya terasa lengket. Apalagi sebentar lagi azan maghrib. Ia merasa lebih afdol bila mandi dulu sebelum sholat maghrib. Ze, barengan yuk sholat maghribnya. Ya udah, tapi kamu mandi dulu sana, mumpung belum azan. Oke, nanti habis sholat kita ngobrol ya. Banyak yang harus kita bahas. Iya. Setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, Zevanya dan Egi duduk berdua di ruang tengah. Ze, ada hal yang mau aku omongin. Mau ngomongin apa? Sekalian jelasin, kenapa kamu nyuruh aku pulang pakai jemput-jemput segala? Padahal kan aku lagi sama Berry. Kamu suka sama Berry? Zevanya terdiam. Pandangannya menerawang, seakan berat untuk menyampaikan isi hatinya. Aku nggak tahu. Kok nggak tahu? Ya udahlah, itu urusan nanti. Kamu mau ngomongin apa sih sebenarnya?
Tadi tuh aku ketemuan sama Viola. Terus, kamu baikan? Habis beliin apa lagi buat Viola? Dengerin dulu Zevanya. Egi mencubit hidung Zevanya dengan gemas. Ih, sakit Egi. Ya udah lanjutin, aku dengerin. Aku putusin Viola, Ze. Hah? Serius? Egi mengangguk. Terus, kamu sedih, butuh dihibur. Siapa yang sedih? Aku lega udah lepas dari benalu kayak dia. Di, kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu? Bukannya kamu bucin sama dia? Enggak, Ze. Terserah sih kamu mau percaya atau enggak. Tapi sejak pernikahan kita terjadi, aku semakin ragu sama perasaanku ke dia. Lama-lama, aku malah ngerasa lebih nyaman kalau sama kamu. Dan merasa kehadiran Viola cuma jadi beban buat aku. Zevanya terdiam menatap Egi. Ze, Viola itu ternyata perempuan gak bener. Waktu aku ke kantor kemarin, Boy pegawai aku bilang ke aku kalau dia tuh tahu Viola tuh perempuan yang pernah godain papi. Tapi papi gak mau. Hah? Dia pernah godain papi kamu? Maksudnya, dia tuh pengen jadi simpanan papi kamu gitu? Jadi sugar baby? Egi mengangguk. Iya, Ze. Aku juga kan ke kantor papi. Aku mastiin juga ke papi. Akhirnya, papi cerita semuanya, Ze. Jadi, Vio itu dulu pernah ngedeketin papi, menawarkan diri buat jadi sugar baby-nya papi. Tapi, papi bilang dulu perjuangan papi buat dapetin mami tuh berat banget. Jadi nggak mungkin papi hianatin mami. Terus si Viola ditolak mentah-mentah sama papi. Akhirnya, Viola deketin Om Herlambang, temen papi. Pengusaha juga. Papa kamu pasti kenal. Nah, si Om Herlambang ini tergoda. Ada kali setahun Viola jadi sugar baby-nya Om Herlambang. Terus istrinya mulai curiga kan. Dia nanya-nanya ke papi. Karena nggak tega, papi kasih tahu semuanya. Ngamuk lah istrinya Om Herlambang. Si Viola dilabrak, dianiaya sampai masuk rumah sakit seminggu. Hah? Ya ampun, sampai begitu? Iya. Terus Om Herlambang sama istrinya cerai. Bangkrut deh. Karena yang tajir tuh istrinya. Oh, berarti papi kamu udah tahu banget dong ya Viola tuh kayak gimana. Pantesan aja kamu dilarang pacaran sama dia. Egi mengangguk. Aku sekarang percaya pilihan orang tua emang gak salah, Ze. Dan gak ada salahnya ngikutin kata-kata orang tua. Aku udah membuktikan dengan menuruti keinginan orang tuaku untuk nikahin kamu. Semuanya terbuka. Hati aku yang tadinya dibutakan cinta palsu jadi tersadarkan. Baru bisa ngelihat kebenarannya. Ya, syukurlah kalau gitu. Tapi kenapa tadi kamu kayak panik banget gitu pas nelfon aku? Nggak mungkin kan, cuma karena aku jalan sama Berry? Iya, Viola ngancem aku. Dia ngancem mau ngancurin rumah tangga kita. Katanya, kalau dia nggak bisa miliki aku, kamu juga nggak bisa. Gitu. Jadi aku takut dia ngapa-ngapain kamu. Oh, kirain apa? Santai aja. Aku sih yakin kalau dia tuh nggak akan bisa macem-macem. Emangnya di sini hutan? Ini negara hukum. Dia nggak takut apa kalau kena sanksi nantinya? Kalau dia nekat gimana sih? Kamu takut? Aku nggak takut kalau itu tentang aku. Tapi kalau kamu, aku nggak bisa tenang sih. Kenapa? Karena aku sayang sama kamu. Kamu sayang sama aku? Zevanya merasa tak percaya atas apa yang didengarnya barusan. Iya, Ze. Aku juga nggak tahu kenapa semudah ini aku tertarik sama kamu. Nyaman sama kamu. Dan akhirnya aku menyadari, aku sayang sama kamu. Nggak mau kamu kenapa-kenapa. Nggak bisa jauh dari kamu. Nggak mau kehilangan kamu. Wajah Zevanya memerah mendengar kata-kata Egi. Lalu tanpa menunggu jawaban Zevanya, Egi mendekatkan wajahnya ke wajah Zevanya dan perlahan mencium lembut bibir Zevanya untuk pertama kalinya.
Zevanya masih terpaku. Benaknya masih mencerna semua yang baru saja terjadi. Semuanya terjadi begitu saja. Ia pun heran, mengapa tubuhnya seolah tak mampu bergerak saat Egy tiba-tiba menciumnya. Ze, kok kamu diem aja, Ze? Marah ya sama aku? Maaf ya, aku nggak akan ngelakuin itu lagi kalau kamu nggak mau. Maaf, aku nggak mikir panjang. Maaf ya, Ze. Ze, ngomong dong. Aku nggak marah, tapi aku masih bingung aja sih. Emang kita nggak apa-apa gitu kalau beneran jadi suami istri? Kita kan punya perjanjian. Perjanjian ini. Egy mengambil selembar kertas yang tadi dibawanya, surat perjanjian yang mereka tulis saat awal pernikahan mereka. Zevanya mengangguk. Iya, perjanjian itu. Egy merobek kertas itu. Nggak ada lagi perjanjian-perjanjian nggak penting ini. Nggak dibutuhkan lagi. Aku beneran sayang sama kamu dan mau menjalani rumah tangga sesungguhnya sama kamu. Kamu juga mau kan, Ze? Sesaat Zevanya menatap kedua netra Egy, mencari ketulusan di dalamnya, menelusuri kejujuran dalam binar teduhnya. Iya, Egy. Aku juga mau sama kamu. Aku juga ngerasa nyaman kalau ada kamu. Mungkin iya, aku juga sayang sama kamu. Semoga keputusan kita nggak salah ya, Gi. Insya Allah nggak salah, sayang. Bismillah ya, kita jalani benar-benar hidup kita berdua sampai ujung perjalanan kita. Zevanya tersenyum menatap Egy. Iya, sayang. Nah, itu bisa manggil aku sayang. Ya kan kalau dari hati mah bisa lah. Kalau dipaksa-paksa malah nggak bisa. Nyengir lagi. Sini peluk. Zevanya membenamkan diri dalam pelukan hangat suaminya, dan tiba-tiba terdengar suara dari perut Egy. Kamu lapar ya, Gi? Iya. Kita kan belum makan, Ze. Keluar yuk. Tapi aku males. Mau di sini aja. Dipeluk kamu enak. Seneng kan dipeluk aku? Zevanya tertawa. Iya, ternyata dipeluk suami itu rasanya kayak gini ya. Hangat dan nyaman. Ucap Zevanya sambil memeluk Egy lagi. Ada lagi yang lebih enak, Ze. Boleh nggak kalau kita coba antar malam? Coba apa? Bikin kamu hamil. Hah? Ih, Egy, gak mau. Loh, kan kita udah suami istri. Ya emang udah seharusnya. Tapi kan... Iya udah, aku tunggu sampai kamu siap ya sayang. Aku nggak akan maksa. Kapan kamu bisa, kapan kamu siap, aku langsung gas. Ih, kamu tuh. Ya udah sih, buruan order makanan pakai aplikasi hijau aja, Gi. Oke, kamu mau makan apa? Aku mau makan steak ah. Katanya biar punya anak cowok harus banyak makan daging. Gi, kamu mah mikirnya ke situ mulu. Ya nggak apa-apa, kan udah sah. Yang udah sama bebas. Tiba-tiba Zevanya merasa merinding, memikirkan apa yang akan terjadi padanya ke depannya. Cepat atau lambat, ia pasti harus melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Duh, Zevanya masih takut. Bagaimana kalau ternyata menyakitkan? Atau kalau Egy ternyata maniak? Astaga, Zevanya makin takut jadinya. Lamunannya terusik saat Egy mencubit hidungnya. Hei, mikirin apa hayo? Ih, enggak. Kamu mah ngagetin aja. Egy tertawa. Nonton film yuk. Ayo, film apa? Film Tarzan. Tarzan. Iya, tapi nanti Tarzannya celananya dibuka. Gi, jangan ngaco. Ih, ngeres nih anak, otaknya perlu disapu.
Egy tertawa terbahak-bahak. Zevanya mencubit perut Egy. Sakit ah. Nyubitnya beneran kamu mah. Lalu Egy menarik Zevanya dan kembali mencium bibir Zevanya dengan agak tergesa-gesa. Nafasnya mulai memburu. Dan tiba-tiba terdengar suara bel dari depan pintu. Zevanya mendorong tubuh Egy dan bermaksud ke depan membuka pintu. Namun Egy mencegahnya. Aku aja sayang, kamu di sini aja. Egy bangkit dari duduknya lalu membuka pintu. Ternyata makanan yang mereka order sudah datang. Mereka makan berdua sambil menonton film. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di sebuah kamar apartemen di lokasi strategis di tengah kota Jakarta, tampak sepasang muda-mudi yang tengah duduk berdua. Mereka adalah Evan dan Viola. Viola menyandarkan kepalanya di bahu Evan. Sayang, kamu udah punya rencana apa buat hancurin si Egy? Tanya Viola. Apa belum ada ide yang bagus, sayang? Kamu ada ide? Ada sih. Tapi ini khusus buat misahin Egy sama Zeva dulu. Aku tahu, sekarang ini Egy udah mulai jatuh cinta sama si Zeva. Dia nggak akan membiarkan Zeva disakiti. Aku rasa kalau kita bikin Zeva jadi benci sama Egy pasti akan melemah dan kepikiran. Terus, dia pasti jadi males kerja. Akan banyak pekerjaan dia yang terbengkalai. Nah, kamu susupin aja satu karyawan buat kerja di kantor ekspedisinya Egy. Suruh dia ambil data klien-klien besar mereka. Terus, rebut deh pas Egy lagi nggak bisa kerja karena kehilangan Zeva. Gimana? Hey baby, licik ya kamu. Tidak salah aku pilih kamu untuk jadi partner in crime. Kamu hebat baby. Sehebat permainanmu di atas ranjang. Yuk, kita main-main lagi. Viola tersenyum menggoda, dan hubungan terlarang itu pun terjadi lagi. Apakah rencana Viola untuk memisahkan Egy dan Zevanya akan berhasil? Tunggu kelanjutan kisahnya pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah-kisah lainnya. I see your face under the bright blue sky. I see the love inside go like a flower in the dark. Well, I thank you, dear, for being light of my life. Thank you for loving me and being all I ever need. Every time I fall, you lift me higher. You're the flame that lights my fire. No words can say how much I care, but every moment you're always there. You lift me up like wings of the morning. In a world so cold, you keep me warm. You're the beacon in my endless night. With you, my love, everything feels right. In your arms I find my sanctuary. Every day with you feels extraordinary. Our love's a story written in the stars, together forever, no matter how far.